Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini saya bawa peletokan, guys. Ini mainan jadul tahun 90-an. Hari ini kita akan coba. Caranya sangat sederhana ya, guys. Kertas koran dibasahi, lalu taruh di ujung sini. Tentu saja biar tidak terjadi kebocoran udara. Kita mampakkan dengan sangat baik dengan cara dipukul. Lalu masukkan, lalu peluru kedua kita masukkan, guys. Mampakkan lagi. Oke guys, sekarang kita coba nembak yang dekat ya, guys. Dan ini susah karena perhatikan, ternyata ujung ini harus ditahan biar dia nggak gerak-gerak, tetapi susah sekali, guys. Lihat nih, peletokan ini tunggu luar biasa, permainan yang gokil habis. Lihat, guys. Nggak kena. Masih coba, Mas. Wah, guys. Look at this. Gokil ya. Ayo sini join dah. Ayo Mas Agung, lagi Mas. Ada 2 peluru, guys. Yang satu ujung sini, dan yang satu kita mampatkan di ujung yang satunya lagi sini, guys. Sehingga ketika kita dorong, maka volumenya mengecil dan terjadi tekanan yang sangat tinggi, sehingga yang ujung sini keluar, guys. Gokil ya, guys. Permainan jadul tahun 90-an. Dan kita bahagia dengan cara sangat sederhana. Ayo. Nggak pernah kena. Wow, gokil, guys. Dan ini telah menemani kami, anak-anak Indonesia tahun 80, tahun 90, untuk mengisi waktu-waktu kami selain belajar dan bermain di sungai. Lihat, satu lagi, guys. Coba Cici. Nggak kena, guys. Ini anak laki-laki ngerubuti satu gelas. Gokil ya, guys ya. Keseruan ini dulu kita dapatkan dengan sangat murah sekali. Bambu adalah tanaman yang mudah sekali ditemukan di Indonesia, karena itu mainan tahun 80-90 rata-rata dari bambu, guys, karena tinggal ngambil di belakang rumah. Sekarang ini beli di online shop. Macet, guys. Yeah. Dan kena. Dua kali. Coba. Ya, ayo. Loyo suaranya loyo. Dan mainan ini mengeluarkan suara. Nanti kita akan bahas bagaimana peluru dari kertas yang dikasih air dibasahi ya, peluru dari kertas koran yang dibasahi dan terdengar suara plok. Itu karena itu namanya ceplokan. Nanti kita akan bahas bagaimana hal itu bisa terjadi. Ayo guys. Bahkan suaranya aja kecil. Ayo. Masih di ini. Ya, nah itu frekuensi tinggi. Dia tekanannya tinggi. Ini frekuensi rendah, tekanannya rendah. Berarti ada lubang yang merembes, guys. Ada lubang yang merembes. Terakhir, yes, plok. Dan gokil, nggak kena. Ayo, volume mengecil, tekanan membesar. Yang hukum Boyle tidak terjadi peningkatan suhu,
Tapi kalau terjadi peningkatan suhu, maka tidak hukum boiler. Tapi kalau tidak terjadi peningkatan suhu, maka itu hukum boiler. Karena itu dia ini sebelum meningkat suhunya, dia ini mentuplok. Ini adalah Dr. Sumarno mau pulang, saya bajak dulu. Beliau adalah Kaprodi S2 Digdas dan nggak kena, padahal deket. Guys, perhatikan. Saya tadi kena 2 kali. Lihat nih, kenapa nggak kena sedekat ini? Lihat. Jadi ketika ini disodok, ternyata refleks kita yang kita mainkan justru yang ini, tabungnya. Jadi dia ketika sampai sini dia udah plok dulu, berarti nggak bakal kena. Harusnya gini guys, harusnya gini guys. Ini loh guys, ini ditahan kencang, ini yang main guys. Ini ya? Iya. Nah. Aduh. Wes tahan lah, cedak kok ono curang. Nah, wah jos. Oke ya, menyenangkan. Dan ini Said itu menyenangkan. Dan ini adalah mainan jadul yang harus kita wariskan ke anak cucu kita. Kecil, bedilan namanya. Thank you Pak Dr. Sumarno. Seru ya guys ya, ternyata main peletokan itu adalah mainan kami di tahun 80-90 guys, dimana kita nggak kenal gadget sama sekali, dan itu juga sungguh-sungguh seru sekali. Oke guys, ada 2 fenomena yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah terlontarnya peluru dari kertas koran yang dibasahi, dan yang kedua suara plok. Ini adalah cepokan saya. Oke, lalu langkah pertama adalah mengisi kertas koran dulu di sini. Kertas koran, ini kertas koran saya. Lalu saya dorong. Ini saya dorong. Ini saya dorong sampai menuju ke sini. Nah, ini guys. Ini kertas koran pertama. Lalu saya isi kertas koran kedua. Dan lihat, saya dorong dengan gaya yang cukup besar, maka kertas koran yang pertama ini akan keluar dan terdengar suara plok. Dia akan keluar dengan kecepatan tertentu dan akan terdengar suara plok. Apa yang terjadi? Oke guys, ini adalah saat pertama. Pada saat pertama ini, lihat, saya gambarkan partikel udara yang di dalam. Ini adalah nitrogen, warna biru karena dia lebih banyak daripada oksigen. Lihat guys. Dan sekali lagi, ini adalah tabung guys. Jadi ini adalah luas tabung, dan ini adalah panjang tabung. Ini panjang tabung. Nah, ini sekarang yang warna kuning adalah oksigen. Kita hitung guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nitrogen, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oksigen. Nah, pada saat pertama ini, maka bisa saya katakan bahwa volume dan tekanannya, volumenya besar. Perhatikan guys, volumenya besar dan tekanannya kecil. Bagaimana dengan suhu? Ini yang menarik guys. Suhu itu adalah, definisi suhu adalah rata-rata energi kinetik internal. Perhatikan, rata-rata energi kinetik internal. Jadi, ini ternyata, lihat, dia bergerak. Pergerakannya ini akan membuat suhu itu muncul. Semuanya, guys. Nah, termasuk yang
oksigen. Nah, jika pergerakan energi kinetik dari internal atom-atom ini besar, maka suhunya besar. Tetapi karena volumenya besar, maka tentu saja suhunya kecil. Kenapa? Karena masih banyak space atau ruang untuk dia bergerak. Tekanannya ini juga longgar, kecil. Kenapa? Karena masih banyak ruang untuk dia bergerak dan menekan kecil sekali. Lalu, apa yang terjadi jika sekarang ini saya dorong sehingga dia posisi di sini, guys? Berarti kan, guys, kita gambar. Sini ya. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Lalu, kertas koran saya yang ini masih utuh di sini. Ini kertas koran saya. Dan kertas koran berikutnya ada di sini, guys. Tentu saja, sekarang tongkatnya masuk ke dalam, hampir masuk ke dalam. Sekarang apa yang terjadi, guys? Yang terjadi, perhatikan. 12 nitrogen. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nitrogen dan 7 oksigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perhatikan. Maka yang terjadi adalah, lihat, pergerakan molekul nitrogen dan oksigen yang terbanyak di udara adalah nitrogen oksigen. Karena itu saya membahas nitrogen oksigen. Ini adalah representasi dari udara. Maka sekarang volumenya kecil. Volume kecil. Ini, guys, ini L2, ini L1. Volumenya kecil, maka tekanannya besar. Kenapa? Karena mampatnya udara ini, maka udara ini bergerak luar biasa dan ini akan diikuti dengan tentu saja suhu, guys. Jika suhunya ikut meningkat, berarti kan karena pergerakan energi kinetik dari internal molekul ini bergerak luar biasa dan sangat sempit, karena itu tekanannya meningkat dan suhunya meningkat, maka yang terjadi di daerah ini, guys, ini gesekannya tidak mampu untuk di daerah sini, gesekannya tidak mampu menahan tekanan ini dan dia plok. Jika terjadi volume yang mengecil, tekanannya meningkat dan suhunya belum meningkat, tetapi dia sudah keluar dengan kecepatan tertentu, maka itulah prinsip hukum Boyle. Jika terjadi proses penyempitan volume, lalu terjadi peningkatan suhu, maka hukum ini tidak berlaku. Karena prinsip hukum Boyle adalah suhu tidak meningkat. Atau dengan kata lain, suhunya konstan. Nah, yang terjadi di ceplokan tadi, kita nggak tahu, guys, apakah suhunya meningkat atau enggak. Sempat meningkat atau tidak. Kalau dia tidak sempat meningkat, maka hukum Boyle terjadi di sini. Tetapi ketika suhunya meningkat, maka tidak terjadi hukum Boyle. Karena suhu berubah. Gokil ya, guys, ya. Nah, sekarang, guys, suaranya dari mana? Ketika kertas koran ini keluar, maka, guys, lihat, udara ini juga ikut keluar, guys. Nah, jika tadi itu tekanannya besar, maka kecepatannya tinggi, maka suaranya adalah frekuensi tinggi. Jika tadi itu terjadi pada proses yang ada rembesan atau kurang kencang di dalam memberi peluru pertama atau kedua, maka ini larinya juga rendah dan suaranya plok, bukan plek. Plek artinya itu adalah frekuensi tinggi, artinya terjadi tekanan yang tinggi di dalam ceplokan saya. Gokil ya. Fisika is gokil. Ketemu lagi di analisa fisika berikutnya yang lebih gokil. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.